Kalau seseorang menjadi musyrik, itu salah siapa? Ada orang yang mengatakan, salahnya aku jadi anaknya orang musyrik. Gitu. Mohon maaf, saya tidak menyebut identitas agama tertentu ya, jadi supaya kita tidak menyinggung agama lain. Tapi kita prinsipnya adalah bahwa kita orang mukmin harus mengesahkan Allah. Jadi kalau ada seseorang itu musyrik, lalu kadang-kadang salah siapa? Bukan salah saya. Atau salahnya aku dilahirkan di lingkungan musyrik, seolah-olah dia tidak bersalah. Bahkan ada kemungkinan ya yang membuat aku lahir di sini siapa? Terus jadinya dia menyalahkan Tuhan. Karena ada kecenderungan orang menyalahkan Tuhan, lalu saya menjawabnya, seseorang menjadi musyrik itu bukan salah Allah, bukan salah Allah. Kita meyakini bahwa Allah adalah satu-satunya Tuhan yang bisa menciptakan, merawat, mengatur, dan mengelola alam raya. Tidak mungkin ada Tuhan lebih dari satu. Alam raya ini bisa teratur karena yang menciptakan dan mengelolanya hanya satu, yaitu Allah. Allah dengan kesendiriannya seperti itu bisa mengatur alam raya secara harmonis, sehingga satu bagian dari alam raya mendukung bagian lain atau harmonis satu dengan yang lain, tanpa ada siapapun yang bisa menyaingi atau menghalanginya. Jika seandainya ada pesaing, tentu alam raya ini sudah hancur. Pemahaman ini sangat masuk akal, akan tetapi kita menyaksikan bahwa sebagian besar dari sekitar 8 miliar penduduk dunia itu tidak mengakui keesaan Allah, atau dengan kata lain menyekutukan Allah. Buktinya apa? Bahwa sebagian besar dari 8 miliar penduduk dunia itu musyrik, yaitu bahwa di antara mereka ada yang menyembah matahari, ada yang menyembah pohon, api, patung, atau ada yang menyembah manusia. Manusia sudah mati disembah, atau sudah tidak ada, itu disembah. Ada pula di antara mereka yang tidak mengakui keberadaan Tuhan. Dari seluruh penduduk dunia tersebut, hanya sekitar 1,9 miliar atau 23,7% yang mengaku beragama Islam. Ini menurut worldpopulationreview.com. Ya, menurut World Population Review itu ada hitungan yang real time. Sekarang jumlah penduduk dunia berapa? Nah, itu kemarin waktu saya buka itu 8 miliar kurang sedikit. Hari ini mungkin sudah 8 miliar. Jadi menurut itu jumlah penduduk dunia sekitar 8 miliar, yang beragama Islam 1,9 miliar atau 23,7. Berarti lebih dari 75% penduduk dunia ini tidak mengakui keesaan Allah. Lebih jauh lagi, dari orang-orang yang mengaku beragama Islam tadi, itu pun sebagian besar secara tidak sadar terjebak dalam kemusyrikan. Sebagaimana kita bahas pada pertemuan yang lalu, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Tidaklah beriman sebagian besar di antara mereka. Ini kan berarti sebagian besar dari orang yang beriman. Illa wa hum musyrikun, kecuali mereka sambil menyekutukan Tuhan. Jadi mengaku beragama Islam tapi pakai sesajen. Mengaku beragama Islam tapi ke kuburan minta restu kepada yang sudah meninggal. Itu kan mereka mengaku beragama Islam tapi musyrik. Nah,
itu jumlahnya lebih besar daripada yang tidak musyrik. Lalu muncul pertanyaan, kalau sebagian besar manusia menyekutukan Tuhan atau tidak beriman kepada Allah, siapa yang bersalah? Orang yang bersangkutankah atau Allah? Mungkin juga ada di antara orang musyrik yang bertanya, kenapa aku dilahirkan dari dua orang tua yang musyrik? Atau bertanya, kenapa tidak ada yang mengarahkan saya menjadi orang yang beriman? Atau kenapa Allah tidak memberiku petunjuk? Ini pernah saya di suatu tempat kerja saya, ada orang mengatakan, loh kok ada perubahan sistem IT kok aku nggak diberitahu? Oh, sudah ada pemberitahuan berkali-kali, cara pemberitahuan baik secara kolektif, rapat, atau sendiri-sendiri. Tapi orang itu karena tidak hadir atau tidak peduli, akhirnya dia menganggap bahwa kok nggak ada sih yang memberitahu aku. Nah, ini orang-orang musyrik juga seringkali begitu. Ada sebenarnya, tetapi tidak mempedulikan. Ada satu contoh, ada seorang pemuda yang dia ngekos di suatu tempat kos-kosan yang rumahnya itu membuat penghuni kamar satu dengan kamar lain itu akrab. Dan sekarang ini banyak orang membuat tempat-tempat kos-kosan, tapi ya begitu masuk kamar ya udah nggak kenal sebelah. Tapi ada bangunan yang membuat orang itu akrab satu dengan yang lain. Nah, itu agamanya macam-macam. Suatu saat orang yang bukan Islam berdebat dengan yang beragama Islam. Ya, berdebat itu ketika berdebat sengit, tapi yang non-muslim ini setiap kali selesai begitu retreat di kamar pas sendirian atau menjelang tidur, dia mikir, iya ya, benar juga ya. Terus akhirnya dia masuk Islam. Setelah masuk Islam, dia merasa perlu sholat, membutuhkan masjid. Dia keluar dari tempat kos-kosannya menuju ke tempat kerja. Ternyata di kiri kanannya tuh banyak masjid. Jadi, selama ini aku tidak melihat bahwa di sini ada masjid. Ya karena tidak merasa berkepentingan, lalu nggak peduli. Karena nggak peduli, lalu nggak tahu. Nah, ini banyak orang yang tidak merasa berkepentingan untuk mengesahkan Allah. Terus tradisinya atau kebiasaannya dari nenek moyangnya, dari keluarganya itu musyrik. Lalu ketika ada pemberitahuan begitu, loh kok aku nggak tahu? Sebenarnya sudah ada yang memberitahu, cuma dia nggak peduli aja gitu. Ya. Yang jelas Allah itu berlepas diri dari mereka dan tidak akan menerima atau memberi balasan atas perilaku baik mereka jika mereka musyrik atau tidak beriman. Jadi orang musyrik kalau berbuat baik di dunia dibalas. Jadi kalau orang itu misalnya dia musyrik, dia suka memberi santunan kepada teman-teman, kepada tetangga yang miskin, dia akan mendapatkan imbalan di dunia. Yaitu apa? Orang-orang itu ramah kepada dia. Kalau dia menghadapi kesulitan, dia ada yang menolong dan sebagainya. Itu imbalan di dunia. Tapi di akhirat tidak akan mendapatkan imbalan apa-apa. Kenapa? Ya tidak mengimani akhirat. Gitu. Nah, bahwa Allah itu berlepas diri, cuci tangan terhadap orang musyrik itu disebutkan oleh Allah di surat At-Taubah. Wa adzin fin nasi wa adzanun minallahi wa rasulihi ilan nasi yaumal hajjil akbari annallaha bari'um minal musyrikin wa rasuluh. Inilah suatu pemakluman dari Allah dan Rasulnya kepada umat manusia pada hari Haji Akbar, bahwa sesungguhnya Allah dan Rasulnya berlepas diri dari orang-orang musyrik, orang-orang yang menyekutukan Allah.
Ini di bagian depan ada maklumat yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya pada Haji Akbar. Ayat ini diturunkan pada waktu Rasulullah pergi haji. Sebagaimana kita ketahui, Rasulullah itu pergi haji hanya sekali. Nah, pergi haji waktu sudah turunnya Al-Quran atau beliau sudah menjadi Nabi, itu hanya sekali, yaitu tahun ke-10 Hijrah. Pulang dari haji, beberapa bulan kemudian Rasulullah wafat. Nah, haji itu disebut Haji Akbar. Nah, waktu itu ada di Mina, lalu diumumkan bahwa Allah berlepas diri dari orang-orang musyrik. Dan Allah telah memperingatkan bahwa orang yang menyekutukan Allah itu sebenarnya telah menyesatkan diri sendiri. Jadi bukan Allah, tapi mereka sendiri yang bersangkutan. Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni kalau Allah itu disekutukan. Dan Allah mau mengampuni dosa-dosa yang lain selain dosa kemusyrikan kalau Allah menghendaki. Terus wa may yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang menyekutukan Allah, artinya ini kehendak orang itu sendiri. Kalau ada orang yang menyekutukan Allah, faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sungguh dia telah sesat dengan sesat yang jauh. Jadi dia ketika menjalani kehidupan ini itu memang senang melenceng begitu. Karena senang melenceng ya memang maunya begitu. Oleh Allah dibiarkan aja. Karena manusia itu diberi kebebasan memilih, tinggal pilih mau pilih jadi orang baik atau orang jahat. Kemudian kalau mau memilih jadi orang baik dan itu menguntungkan diri sendiri, nanti akan mendapatkan pahala dan bisa tinggal di surga. Tapi kalau tidak mau taat, maunya melenceng, ya tempatnya di neraka. Jadi pilih sendiri. Nah, untuk memilih itu karena sudah diberi hak memilih, ya salahnya sendiri. Nanti saya coba runutkan logikanya bagaimana bahwa Allah itu tidak bisa dipersalahkan. Jangankan Allah, setan saja yang suka menggoda itu juga tidak mau bertanggung jawab, lepas diri. Nah, kalau Allah itu memang tidak pernah mengajarkan kemusyrikan, bahkan melarang. Tapi kalau setan itu mengajak kepada kemusyrikan, tapi setan pun juga tidak mau bertanggung jawab, tidak mau dipersalahkan atas kemusyrikan atau kekafiran orang itu. Coba ini Allah itu kan karena Allah itu maha pencipta, Allah itu menciptakan segalanya, maka Allah mengetahui segala sesuatu. Dan waktu itu yang menciptakan Allah. Karena waktu itu yang menciptakan Allah, maka Allah mengetahui seluruh waktu. Nah, kita membagi waktu sekarang, yang lampau dan akan datang. Nah, kita hanya bisa menyaksikan apa yang sekarang dan di sini. Kita tidak bisa menyaksikan atau melihat yang sudah kelewat. 1 detik saja sudah kelewat, kita udah nggak bisa. Atau ke depan, 1 detik sebelum terjadi, kita nggak tahu. Nah, karena Allah itu yang menciptakan waktu, maka Allah melihat kejadian waktu lampau, sekarang, dan akan datang. Itu sama gampangnya. Nah, Allah bercerita besok setan itu di hari kiamat. Ketika orang-orang pada dibangkitkan, terus kemudian orang musyrik atau orang yang berbuat dosa menyalahkan, gara-gara setan aku jadi sesat, gara-gara setan aku jadi pemabuk dan sebagainya. Setannya nggak mau bertanggung jawab. Wa qala asy-syaitanu lamma qudiya al-amru innallaha wa'adakum wa'dal haqq. Setan berkata pada waktu hisab, pada waktu di pengadilan akhirat. Setan bilang,
Sungguh Allah menjanjikan kamu dengan janji yang benar. Tapi wa wa'adtukum fa akhlaftukum. Kalau aku, memang aku suka berjanji, tapi aku selalu mengingkari janjiku. Wa ma kana li 'alaikum min sultanin illa an da'utukum. Aku tidak mempunyai kekuasaan atas kamu, kecuali aku hanya mengajak saja. Aku ngajak, kamu mau, salahmu sendiri dong. Aku ngajak, kalau kamu nggak mau ya aku nggak bisa maksa. Ya, setan kan nggak bisa geret-geret begitu. Ini lakukan, nggak bisa. Hanya dorong-dorong aja. Terus kemudian dia mau atau tidak, salahnya sendiri. Ya, maka kalau ada promosi atau iklan supaya anak-anak muda itu jangan terjebak minum mengkonsumsi obat terlarang, itu kan juga say no to drug. Say no to drug. Artinya ambil keputusan. Tidak, aku tidak mau. Karena banyak orang yang menawari, terutama anak-anak yang suka pegang duit, itu dijadikan sasaran oleh pedagang obat. Yang penting apa? Say no. Enggak. Tawari korupsi? Enggak. Diajak kong kali kong? Enggak. Jadi setan kalau disalahkan, bukan salah aku hanya ngajak. Lalu fastajabtum li, kamu nuruti aku. Fala talumuni walumu anfusakum. Kamu jangan menyalahkan aku dong. Kamu jangan mencerca aku. Cercalah, salahkanlah dirimu sendiri. Nah, sekarang ini ma'ana bimusrikhikum wa ma antum bimusrikhi. Aku tidak bisa menolong kamu dan kamu juga nggak bisa menolong aku. Apa gunanya? Jadi ini kafartu bima asyraktumuni min qabl. Aku mengingkari apapun yang kalian sekutukan dulu. Ya, jadi ini saya menyampaikan dua sisi ini untuk meyakinkan bahwa kita harus bertanggung jawab pada nasib diri kita sendiri. Oleh karena itu kita gunakan akal kita sebaik-baiknya agar kita tidak terjebak kepada sesuatu yang mencelakakan kita sendiri. Tentu Allah tidak bisa disalahkan atas kemusyrikan kebanyakan orang, karena Allah telah melakukan beberapa hal. Nah, kalau setan tadi kan memang janji kemudian ngingkari, tapi kalau Allah itu sudah berbuat banyak untuk kita agar kita tidak musyrik. Itu udah dikasih fasilitas yang mestinya kalau kita memanfaatkan itu dengan baik, nggak akan orang itu musyrik. Ya, jadi saya ulang, Allah tidak bisa dipersalahkan atas kemusyrikan kebanyakan orang, karena Allah telah melakukan beberapa hal agar mereka beriman kepada Allah sambil mengesahkannya, tidak menyekutukannya. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Allah agar setiap manusia memiliki kapasitas iman sambil mengesahkan Allah adalah antara lain sebagai berikut. Jadi saya sebutkan beberapa saja. 1. Allah itu sudah membekali setiap manusia yang lahir. Setiap manusia yang lahir itu dibekali dengan fitrah. Fitrah itu bawaan dari lahir atau bakat. Bakat yang dibawa dari lahir. Bakat apa itu? Bakat mengimani dan mengesahkan Allah serta tunduk patuh kepadanya. Ungkapan itu disebutkan oleh Allah dimulai dengan perintah, fa'aqim wajhaka lid-dini hanifa. Hadapkanlah wajahmu. Wajah ini yang disebut hanya sebagian, tetapi yang dimaksud keseluruhan, jiwa ragamu, ya. Fa'aqim wajhaka lid-din. Hadapkanlah jiwa ragamu ke agamanya Allah hanifan, secara lurus. Jadi ketundukan kita kepada Allah saja itu merupakan fitrat Allah. Itulah fitrahnya Allah. Fitrah itu cara Allah menciptakan manusia. Allati fataran nasa 'alaiha. Itulah fitrah yang diciptakan untuk manusia. Jadi apa itu?
Jadi Allah itu memberikan bakat yang orang itu akan mempunyai kecenderungan mengikuti bakat itu kalau tidak ada yang merusak bakat ini. La tabdila li khalqillah. Tidak ada penggantian terhadap ciptaan Allah ini. Artinya setiap manusia akan seperti itu. Nggak ada orang yang membuat bahwa anak lahir itu sudah berjiwa setan. Enggak, tidak. Dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Nah, menghadapkan jiwa raga kepada Allah secara lurus itu adalah agama yang benar, tapi kebanyakan orang tidak tahu. Nah, di sini ada tidak tahu. Ketidaktahuan ini seringkali menjadi hambatan. Dari mana kita bisa memahami bahwa Allah itu membekali setiap bayi yang lahir itu tunduk patuh kepada Allah. Ini coba, kelahiran bayi itu kan mengikuti proses yang sudah diatur oleh Allah. Ketika janin itu masih muda, itu masih bergerak ke sana kemari, kepalanya di atas, terus nanti lama-lama kepalanya di samping, atau kemudian nanti lama-lama ketika sudah mendekati kelahiran, kepala di bawah. Nah, jadi ada proses mempersiapkan diri untuk lahir. Terus ketika mau lahir, ketuban dibuat oleh Allah pecah. Ketuban ini mengandung pelumas dan anti bakteri. Jadi jalan yang akan dilewati bayi ini dibersihkan dulu dari bakteri sekaligus dilumasi. Sehingga ketika kepala bayi yang besar itu bisa melewati lorong yang sempit. Terus kemudian tulang kepala itu juga dibuat bisa mengecil sedikit supaya bisa menyesuaikan diri dengan lorong yang sempit itu. Ketika lahir, terus dia menangis. Itu proses yang disiapkan oleh Allah seperti itu, dan semua bayi nurut. Ya, kecuali ada beberapa kecualian yang mungkin karena ada salah gerak atau apa dari ibunya dan sebagainya. Itu, tapi kalau normal itu sudah disiapkan seperti itu, dan kita semua nurut. Dan terus coba lihat anak kecil itu, kalau dilatih dia cenderung nurut. Nanti kalau sudah waktunya bisa berdiri, coba berdiri gitu. Nah, dia nurut. Terus diiming-imingi mainan, sini, dia berubah merangkak untuk mendatangi itu. Jadi ada ketaatan, karena itu memang bawaan dari lahir. Tapi nanti dipengaruhi oleh lingkungan, yang kalau orang pendidikan mengatakan pendidikan oleh lingkungannya. Tentu pendidikan itu ada yang dengan sengaja dan ada yang tidak dengan sengaja. Berdasarkan ayat tersebut, setiap orang telah memiliki fitrah atau bawaan dari lahir atau bakat untuk tunduk patuh kepada Allah Sang Pencipta. Namun perkembangan anak hingga usia dewasa sangat dipengaruhi oleh orang-orang di lingkungannya, terutama kedua orang tuanya. Jika kedua orang tuanya mendidik sesuai dengan fitrah tersebut, maka anak ketika dewasa akan tetap tunduk kepada Allah. Jadi sebenarnya enak ini kita mendidik anak. Jaga aja asal sesuai dengan fitrahnya Allah, nanti dia akan menjadi anak baik. Tapi kalau kemudian diselewengkan, ya salah siapa gitu. Tapi jika dia dibelokkan ke arah yang lain, si anak ini, maka dia akan mengikuti pembelokan itu. Bisa juga pengaruh itu diperoleh dari budaya kemusyrikan di sekitarnya. Jadi, kalau sekitarnya itu orang-orang musyrik, ya anak-anak itu menjadi mengikuti. Rasulullah SAW bersabda, kullu mauludin yuladu 'alal fitrah. Setiap bayi itu dilahirkan mengikuti fitrah. Nah, ada yang menerangkan bahwa fitrah ini adalah bawaan ketundukan kepada Allah. Ketundukan itu bahasa Arabnya Islam.
Jadi setiap bayi itu dilahirkan mengikuti pola ketundukan kepada Allah. Fa'abawahu yuhawwidanihi au yunassiranihi au yumajjisanihi. Lalu kedua orang tuanya lah yang mengubah dia menjadi Yahudi, mengubah dia menjadi Nasrani, atau mengubah menjadi Majusi. Jadi karena dilatih untuk menjadi Majusi, misalnya Majusi itu menyembah api, ya nanti anak itu menjadi menyembah api. Ya. Jadi bakat saja tidak cukup. Misalnya ada anak itu berbakat untuk menjadi juara badminton, tapi kalau tidak dibina ya nggak bisa jadi juara badminton, malah mungkin main pun juga tidak bisa. Saya katakan bakat menjadi juara badminton itu, ada teman yang seorang dosen olahraga itu, dosen yang terlatih atau pelatih yang pinter itu melihat cara anak berjalan, cara anak bergerak, itu dia sudah bisa menebak, oh anak ini bakatnya di badminton, oh anak ini bakatnya di tenis, oh ini anak ini bakatnya di sepak bola dan sebagainya. Itu bisa dilihat, itu kan bawaan. Nah terus kewajiban gurunya atau pelatihnya diarahkan ke yang sesuai dengan bakat tadi. Kalau anak itu bakatnya tunduk kepada Allah, tinggal dibina aja sesuai dengan bakat itu tadi, nanti insya Allah selamat ya. Nah yang pertama tadi ya, Allah sudah membekali setiap manusia dengan fitrah. Yang kedua, Allah itu membekali setiap manusia dengan indera. Indera itu ada penglihatan, pendengaran, raba, rasa dan sebagainya ya. Itu indera. Allah itu sudah melengkapi manusia dengan indera yang bisa digunakan untuk mengamati lingkungannya. Mengamati itu sesuai dengan inderanya tadi. Bukan hanya indera, tapi juga dikasih akal. Akal ini erat hubungannya dengan indera, karena kita belajar melalui pengamatan. Kita melihat dengan mata, terus dikasih tahu ini merah, ini hijau, ini biru. Nah, kita bisa mempelajari itu setelah kita melihat. Kalau kita tidak bisa melihat, akal kita nggak bisa belajar. Jadi harus ada daya sarana yang menangkap, atau kalau radio itu harus ada receivernya. Kalau di dalam diri kita nggak ada receivernya, dikasih informasi apa saja juga nggak akan bisa ditangkap gitu. Ya. Receiver itu untuk menafsirkan informasi yang telah ia terima melalui indera. Nah, firman Allah meyakinkan kita kejadian itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah itu mengeluarkan kalian dari perut ibumu, saat itu kamu tidak mengetahui apa-apa. La ta'lamuna syai'a. Bahkan mata sudah melihat, bapak sudah melek, tapi kita kasih tangan di depan mata, nggak ada reaksi. Jadi melek tapi belum bisa lihat, dan sebagainya. Jadi kosong, semua orang lahir itu nol. Nah, kalau kemudian dewasa kok ada yang ahli fisika, ahli kimia, ahli apa, karena dibina. Tapi waktu lahir kita berangkatnya sama. Ya. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Lalu manusia dibekali dengan pendengaran, penglihatan, dan akal pikiran. La'allakum tashkurun, agar kalian bersyukur. Jadi kita mesti mensyukuri fasilitas yang diberikan oleh Allah pada kita. Mensyukur itu apa sih? Mensyukur itu tidak cukup hanya bilang terima kasih. Mensyukur itu yang paling penting adalah memanfaatkan pemberian Allah itu sesuai dengan tujuannya. Kita diberi indera dan akal itu supaya kita bisa mengenali lingkungan untuk kita pelajari dan kita tafsirkan melalui akal kita. Penafsiran itu penting karena apa? Dari penafsiran itu kemudian kita mempunyai konklusi, kesimpulan. Kesimpulan inilah yang kita pakai sebagai bahan untuk mengambil keputusan.
Kita tidak bisa mengambil keputusan kalau tidak ada kesimpulan. Ya kalau kesimpulannya itu jelek, ya keputusan nanti tidak bermutu, bisa sesat. Kemudian dari kesimpulan kita ambil keputusan itu kita tindak lanjuti dengan action, dengan tindakan. Nah tindakan ini yang akan banyak mempengaruhi nasib seseorang. Gitu. Kalau kita tidak hati-hati di dalam membina bakat, membina sarana pendidikan yang sudah ada, terus tidak kita arahkan dengan yang baik, maka anak-anak itu tidak menjadi orang yang baik, dan kalau salah didik, dia bisa menjadi anak yang musyrik. Di samping indera dan akal, masih lagi Allah melengkapi manusia itu dengan insting. Insting ini barangkali bisa dikatakan naluri ya. Dengan insting itu kita bisa menangkap sinyal-sinyal informasi dengan intuisi. Jadi ada yang kita cerna dengan rasio, dengan logika, tapi ada yang dilogikakan susah. Oh udah pakai insting. Nah itu kita dilengkapi. Qala rabbuna alladhi a'ta kulla syai'in khalqahu thumma hada. Tuhan kami, ini Nabi Musa ketika ditanya oleh Fir'aun, Musa siapa Tuhanmu? Nabi Musa mengatakan, Tuhan kami adalah yang memberi sesuatu kepada makhluknya, kemudian Tuhan itu memberi petunjuk. Apa hubungan dengan insting? Coba, ini kan yang dikatakan oleh Nabi Musa, makhluknya siapa saja? Termasuk binatang. Allah memberi makhluknya, ambil contoh binatang, memberi dia tangan, memberi dia kaki, atau memberi dia kalau ikan itu ada tinta, dikasih tinta. Terus semahada Allah memberi petunjuk kepada binatang itu bagaimana cara memungsikan, membuat berfungsi alat atau sesuatu yang diberikan kepadanya. Ikan dia diberi tinta, dia tahu untuk apa. Kalau ada binatang yang akan memangsa dia, supaya binatangnya itu tidak bisa melihat, dikeluarkanlah tinta itu. Cumi ya, cumi itu sama ikan ya. Jadi itu dia tahu. Cicak itu punya buntut. Kalau dia ditangkap oleh orang, kepegang buntutnya, dia tahu tuh, cicak yang manapun tahu bahwa itu bisa diputus, bisa dilepas, terus dia lari. Nah, itu insting. Insting itu tidak hanya diberikan kepada manusia, tapi juga kepada binatang. Saya nggak tahu kalau bukan binatang itu namanya apa. Tapi coba lihat pohon. Pohon itu kalau di atasnya ada pohon yang lebih besar, yang rindang, pohon yang di bawahnya itu tahu bagaimana cara mencari matahari, sinar matahari. Terus dia melengkung ke arah matahari. Nggak usah diajari. Nah, itu kan Allah menciptakan sesuatu bagi makhluknya, dan makhluk itu tahu bagaimana cara memanfaatkannya. Bahkan ada pohon yang tidak bisa berdiri tegak, tapi dia tinggalnya di hutan. Dia mungkin ada burung atau apa yang memindahkan benihnya di hutan yang rindang sekali. Dia tumbuh. Dia tahu bagaimana cara mencari matahari. Dia merambat ke pohon yang besar, naik, kemudian sampai ke puncak. Nah, aku dapat sinar matahari. Nah, itu terus dibagi kepada daun-daun yang di bawahnya. Nah, itu Allah sudah melengkapi seperti itu. Nah, kalau kita sudah dilengkapi semacam itu, kok tidak bisa memanfaatkan dengan baik? Itu ya keterlaluan. Gitu. Binatang saja bisa. Nah, terus setelah Allah memberi receiver tadi, receiver berupa indera, insting, akal, dan sebagainya. Tadi Allah memberi kita bimbingan. Bimbingan itu berupa pengarahan. Nah, pengarahan itu
informasi. Informasi itu harus disampaikan kepada setiap orang, maka informasi itu supaya bisa sampai kepada orang, maka yang menyampaikan harus orang yang mempunyai karakter yang sama dengan yang menerima informasi. Ya. Kalau ada pertukaran informasi dari communicator kepada communicating, ya, orang yang ngomong dan orang yang menerima, itu harus ada persamaan. Kalau yang memberi informasi itu monyet, nanti menerimanya susah. Terus oleh karena itu Allah menunjuk sesama manusia supaya menjadi utusan menyampaikan pesan-pesan atau informasi dari Allah kepada sesama manusia. Terus kalau dari orang yang menjadi utusan ini disebut nabi atau rasul. Jadi Allah memberi informasi. Ini yang saya bahas informasinya dulu. Ya. Jadi Allah memberi informasi yang isinya pengarahan bagaimana cara berperilaku yang baik. Wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Contohnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu diutus oleh Allah untuk menyampaikan pesan, memberi pengarahan ke jalan yang lurus. Jadi memberi petunjuk lewat utusan. Nah, manusia itu bagaimana komunikasi dengan Allah? Ada utusan yang istimewa seperti Nabi Musa. Itu dia bisa berbicara langsung dengan Allah. Tetapi secara umum, bahkan termasuk Nabi Muhammad itu sallallahu alaihi wasallam, pesan dari Allah itu di samping ada yang langsung, tapi banyak yang tidak langsung melalui malaikat Jibril. Nah, itu pun malaikat Jibril harus mengubah bentuk, ya, harus menampakkan diri seperti manusia dan menggunakan bahasanya manusia. Kalau nggak menggunakan bahasa manusia, nggak nangkep. Nah, terus malaikat Jibril menjadi perantara dengan kesamaan tadi. Bahasanya pun harus sama. Kalau Nabi Muhammad itu berbahasa Arab, ya malaikat Jibril pakai bahasa Arab. Kalau dia pakai bahasa Indonesia, nggak nangkep itu. Ya, jadi antara communicator dan communicating harus ada persamaan. Kalau tidak sama, maka Allah memberi kesempatan untuk communicator menjadi sama. Ya. Setelah Rasulullah wafat, terus gimana dong? Orang musyrik mengatakan, ya kan kita tidak hidup zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salahnya kita hidup zaman sekarang. Enggak. Setelah Rasulullah wafat itu, tugas membimbing umat itu dilanjutkan oleh para ulama. Ulama itu artinya orang-orang yang mempunyai ilmu. Yang namanya ulama itu tidak harus orang yang hanya bisa membaca Al-Quran. Kadang-kadang orang hanya bisa pintar baca Quran terus dibilang ulama. Atau hanya pintar fikih saja. Enggak. Ulama itu mesti mengerti ilmu ketuhanan dan juga mengerti ilmu alam, ilmu fisika, meskipun tidak mendalam, ya. Meskipun tidak mendalam, tapi harus mengerti. Karena apa? Kita itu bisanya mengenal Allah, tidak bisa mengenal langsung, karena kita tidak bisa melihat dan mendengar Allah. Maka caranya gimana? Yang kita lihat actionnya, bahasa Arabnya af'al, ya. Yang kita lihat af'alnya. Bahasa Inggrisnya actions, tindakannya. Nah, terus kalau kita mempelajari tindakan Allah gimana? Pelajari aja benda-benda yang diciptakan oleh Allah, terus Allah membuat karakter benda itu. Karakter air, dia bisa membeku, dia bisa menjadi gas, dia bisa menjadi kalau membeku jadi es, kemudian dia bisa memisahkan diri antara dua komponen kimiawinya dan sebagainya. Itu kita pelajari. Nah, Allah itu membuat air itu dari hidrogen dan oksigen. Komposisinya begini. Nah, itu yang membuat Allah. Jadi kalau begitu mempelajari fisika, sebenarnya kita sedang mempelajari perilaku Allah, mempelajari actions-nya Allah. Terus di situ pasti ada message.
ada pesan, dan ada karakternya Allah yang terbawa di situ. Nah, kalau ulama itu melanjutkan misi dari Nabi Muhammad, ya mesti memahami semuanya itu. Pada zaman Nabi Muhammad tuh nggak ada kuliah, nggak ada sekolah, nggak ada ilmu-ilmu yang sekarang itu belum dikembangkan. Maka waktu itu kalau Rasulullah menjelaskan dengan teori-teori fisika sekarang, mungkin tidak ada yang paham. Jadi pemberitahuannya sederhana saja, dan itu bisa kita pelajari di Al-Quran yang sifatnya umum. Kembali, jadi setelah Rasulullah wafat, tugas membimbing umat dilanjutkan oleh para ulama yang telah membekali diri dengan ilmu yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda, innal ulama'a warathatul anbiya. Sesungguhnya para ulama adalah para pewaris Nabi. Wa innal anbiya alam yurithu dinaran wala dirhaman. Para nabi itu tidak mewariskan uang. Waktu itu zaman Nabi Muhammad, uang itu dinar atau dirham. Makanya Rasulullah menyebut nabi itu tidak mewariskan dinar atau dirham, tapi innama warathul ilmah. Para nabi itu mewariskan ilmu. Faman akhadahu akhadha bihadzin wafir. Siapa yang mau mengambil ilmu, mau mewarisi ilmu, maka dia telah memperoleh bagian yang besar. Maka penting sekali menjadi ulama. Tapi ulama jangan dibatasi hanya orang yang mengerti fikih saja. Orang mengerti fikih saja sudah ulama, tetapi harus dibekali lagi. Dan saya tidak mengatakan bahwa fikih itu tidak penting, ya. Fikih itu penting, ya. Kalaupun bukan ulama, ada enggak yang melanjutkan misi Nabi? Ada. Allah biasanya juga mengerahkan orang-orang yang secara sukarela ingin menyampaikan pesan-pesan Allah, atau memberi peringatan kepada keluarga dan masyarakat. Allah menyebutnya gini, wa inna min ummatin illa khala fiha nadhir. Tidak adalah suatu kaum, suatu umat, masyarakat, kecuali di tengah-tengah mereka ada orang yang mau memberi peringatan. Nadhir itu indefinite. Jadi siapa saja. Saya punya teman yang pada waktu dia sekolah SMP dari lembaga non-muslim. Nah, itu ketika waktunya sholat Jumat, itu kan masih jam pelajaran itu. Nah, teman ini setiap kali mau sholat Jumat, teman-temannya yang muslim diajak keluar sholat. Tapi si gurunya itu yang pemimpin agama mereka juga tidak marah. Nah, ini artinya di level anak SMP saja itu ada 1 atau 2 anak yang secara sukarela itu ngajak-ngajak atau memberi peringatan. Nah, jadi kalau begitu nggak ada alasan untuk tidak tahu tentang Islam. Alasan yang keempat, Allah tidak bisa dipersalahkan karena di samping Allah mengirimkan utusan berupa manusia yang manusia itu umurnya terbatas. Ya. Manusia kan seperti Nabi Muhammad kan umurnya terbatas. Allah juga memberi pedoman tertulis berupa kitab Al-Quran yang bisa dibaca kapan saja dan tetap terjaga keasliannya sampai hari kiamat. Jadi Allah memberi utusan manusia itu bisa mati, bisa meninggal. Allah kasih kitab dan dijaga oleh Allah keasliannya sampai sekarang. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa basyiril mu'minin alladzina ya'maluna ash-shalihati anna lahum ajran kabira. Al-Qur'an ini memberi petunjuk. Nah, petunjuk di sini itu directives, pengarahan. Ini Al-Quran memberi petunjuk atau memberi pengarahan ke jalan yang lurus. Oleh karena itu, berilah kabar gembira kepada orang-orang mukmin yang mau berperilaku baik, bahwa mereka akan mendapatkan pahala yang besar. Nah, kelima, setelah Allah memberi manusia semua fasilitas untuk menangkap informasi dan mencernanya, ya, indera, insting, akal,
Terus Allah memberi pengarahan berupa manusia, nabi, dan juga kitab. Allah juga memberi mereka kesempatan untuk memilih. Silahkan kamu pilih. Kenapa diberi kesempatan memilih? Kesempatan memilih itu konsekuensi dari akal. Akal itu seringkali tidak mau didikte. Karena akal diberi kemampuan untuk mengambil kesimpulan sendiri dan keputusan sendiri. Maka Allah memberi kesempatan untuk memilih, hak memilih. Ya. Memilih apakah manusia itu menerima pengarahan itu atau menolaknya, terserah kamu. Dengan catatan bahwa mereka harus bertanggung jawab. Ya, kalau ada kebebasan memilih, pasti ada tanggung jawab. Wa qul haqqu min rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Katakan bahwa kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Terus siapa yang mau silahkan percaya, dan siapa yang tidak mau, yang tidak menghendaki atau maunya yang lain, silahkan mengingkari. Jadi ini kebenaran dari Allah. Kamu mau percaya atau tidak, terserah. Ini artinya Allah memberi kebebasan, tetapi kebebasan yang bertanggung jawab. Ya. Yang keenam, memang Allah memberi manusia kebebasan memilih untuk mempercayai dan mengikuti pengarahan atau petunjuk dari Allah atau tidak mengikutinya. Tapi Allah masih memberi motivasi. Memberi motivasi. Boleh kamu memilih, tapi motivasinya itu untuk mengikuti arahan tadi. Terus cara memotivasinya gimana? Dikasih iming-iming. Kalau kamu mengikuti cara ini, maka hidupmu tentram. Kalau kamu tentram, berarti kamu jiwamu tenang. Jiwa tenang itu tidak galau, tidak gelisah, tidak takut, tidak stres. Jadi hidupnya tentram, terbebas dari takut, dari sedih. Asal mereka mau menerapkan ajaran dari Allah. Allah memberitahukan bahwa fa'imma ya'tannakum minni hudan faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kalau nanti kalian itu kedatangan petunjuk dari aku, ya, petunjuk dari Allah, maka siapa yang mau mengikuti petunjukku, dia tidak akan tertimpa takut dan tidak akan sedih. Gimana takut? Dia kan perilakunya tidak menyimpang. Karena kalau dia mengikuti arahan dari Allah, dia tidak mau mencuri, nggak mau korupsi. Kalau nggak korupsi, nggak mencuri, dia ada pemeriksaan keuangan, tenang, nggak apa-apa. Terus tidak sedih. Memang kita tuh bisa juga kehilangan barang, kehilangan harta. Ya tapi nggak sedih karena apa? Itu kan datangnya dari Allah. Nanti Allah akan mengganti lagi dan sebagainya. Aku dulu lahir nggak punya apa-apa. Sekarang aku punya macam-macam. Kalau diambil sebagian ya nggak apa-apa. Jadi nggak takut, nggak sedih. Kalau kita mau mengikuti pedoman dari Allah. Sebaliknya, agar manusia tidak mengabaikan bimbingannya, Allah memberitahukan konsekuensi orang yang tidak mau mengikuti bimbingan itu. Yaitu mereka akan mengalami kehidupan yang sengsara, baik di dunia maupun akhirat. وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا. Orang yang tidak mau mengikuti peringatanku, dalam hal ini Al-Quran atau ajaran dari Nabi, dia nggak mau mengikuti. Dibilang kamu jangan mencuri, kok dia mencuri? Berarti kan dia tidak mau mengikuti anjuran atau arahan Allah. Rasakan sendiri. Terus hidupnya kan penuh dengan ketakutan. Fa'inna lahu ma'isyatan dhanka, dia akan mengalami kehidupan yang sempit. Dia punya rumah 10 saking kayanya, tapi kaya dari korupsi. 10, tetapi dia merasa hidup ini sempit. Karena apa? Dia seperti dikejar-kejar. Terus kalau karena takut dikejar, dia pindah ke rumah satu. Nanti ketahuan kalau dia tinggal di situ, pindah lagi ke tempat yang lain. Rumahnya banyak, dia ketakutan seperti dunia ini sempit. Itu di dunia. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Dan besok di akhirat itu dia digiring dalam keadaan buta, sengsara. Yang ketujuh, Allah tidak menuntut manusia melaksanakan tugas secara berlebihan yang memberatkan.
Jadi Allah tidak bisa disalahkan. Kalau Allah menyuruh kita sholat yang tidak memberatkan kok. Karena apa? Perintahnya itu sebatas kemampuannya. Kalau orang diberi kemampuan berdiri, sholatnya berdiri. Jangan malas. Bisa berdiri kok duduk, malas itu. Jangan, karena malas itu merugikan kita sendiri. Terus kalau dia tidak, misalnya karena sakit tidak bisa berdiri, nggak apa-apa, duduk aja. Itu kan berarti Allah tidak mempersulit. Nah kalau tidak mempersulit, ya mestinya kamu melaksanakan anjuran Allah itu gampang. Karena la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak menuntut seseorang kecuali sesuai dengan kapasitasnya. Laha ma kasabat wa 'alaiha maktasabat. Terserah. Kalau dia melakukan kebaikan, dia akan memperoleh manfaatnya. Kalau dia melakukan keburukan, dia akan mendapatkan kesengsaraannya. Yang kedelapan, Allah tidak bisa disalahkan dalam hal kemusyrikan seseorang. Karena apa? Allah memberi manusia kemudahan dalam melaksanakan tugas bagi orang yang mengalami sakit atau menghadapi kesulitan, sehingga mereka tidak perlu memaksakan diri. Misalnya seorang yang sedang dalam bepergian itu capek, sengsara gitu, boleh mengurangi jumlah rakaat sholat. Zuhur yang biasanya 4, 2 saja cukup. Dan bagi seorang yang sudah terlalu tua atau lemah untuk berpuasa di bulan Ramadan, ya udah kamu nggak usah puasa, nggak apa-apa. Kamu bayar fidyah saja. Jadi dia tidak perlu melakukan sesuatu yang tidak mampu. Bayar fidyah saja sebagai tebusan. Fidyah itu artinya tebusan dari kewajiban puasa. Allah mengatakan, wa man kana maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Orang yang sedang sakit atau sedang bepergian boleh tidak puasa, tapi nanti bayar di hari lain. Terus poin yang ketujuh ini, yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kemudahan untuk kamu, tidak menghendaki kesulitan. Jadi dengan demikian bisa kita pahami bahwa kalau ada seseorang menjadi musyrik, maka Allah tidak bertanggung jawab atas kemusyrikannya itu, tapi dirinya sendiri yang bertanggung jawab, sehingga dia layak menerima kesulitan dalam kehidupannya, kesulitan dalam kehidupan di dunia dan kesengsaraan dalam hidup di akhirat. Ringkasan dari apa yang sudah kita bahas adalah bahwa setan tidak mau dipersalahkan atas kemusyrikan seseorang. Allah juga berlepas diri atas kemusyrikan manusia karena satu, Allah telah menanamkan fitrah ketundukan di setiap manusia. Yang kedua, Allah membekali indera, akal, dan insting. Yang ketiga, Allah sudah memberi petunjuk, pengarahan. Yang keempat, Allah menyediakan buku pedoman yang bisa dibaca kapan saja. Lalu yang kelima, Allah memberi kebebasan memilih. Yang keenam, Allah memberi yang ketujuh, 5 dan 6 sama, mohon maaf. Ya, Allah memberi kebebasan memilih. Yang ketujuh, Allah menugasi hanya sebatas kemampuan. Dan yang terakhir, Allah memberi kemudahan. Maka manusia harus bertanggung jawab atas kemusyrikannya sendiri. Semoga Allah menjauhkan kita dari segala macam kemusyrikan.